Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita bersekutu dalam kebaktian Minggu Palmarum dengan tema Allah di antara dua hati. Warta lisan hari ini adalah 1. Hari Minggu Palmarum. Saat ini kita memasuki Minggu Palmarum atau juga biasa disebut Pekan Suci. Saat kita akan melewati Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan berpuncak di Minggu Paskah. Pekan Suci adalah salah satu perayaan inti dalam tradisi kekristenan. Karena di dalam perayaan ini, iman gereja kepada Allah Trinitarian menemukan puncaknya. Di dalam Pekan Suci dan Minggu Paskah, kita sebagai gereja dengan pertolongan Roh Kudus belajar untuk mengingat dan terus-menerus menemui Yesus Kristus yang dengan setia memperjuangkan cinta kasih Allah Bapa. 2. Perjamuan Kudus Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota SIDI GKI Gunsa, dan anggota SIDI gereja lain yang tidak berada di bawah pengembalaan khusus untuk mengikuti Perjamuan Kudus Jumat Agung 2 April 2021 secara live streaming. Perjamuan Kudus secara live streaming ini adalah Perjamuan Kudus gabungan kebaktian umum, kebaktian pemuda, dan kebaktian remaja, dan hanya dapat diikuti pada pukul 8 pagi saja. Kami ulangi, Perjamuan Kudus Jumat Agung 2 April 2021 hanya dapat diikuti pada pukul 8 pagi saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimohon untuk menyediakan roti dan air teh atau air anggur untuk ikut dalam perjamuan kudus ini di tempat tinggalnya masing-masing. Setiap kita dapat mempersiapkan diri dengan melakukan pemeriksaan diri dalam kebaktian Sensura Murum pada hari Minggu 28 Maret 2021. Marilah kita berdoa memohon Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, menolong setiap kita dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Demikianlah warta lisan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita menyambut kehadiran Allah di tengah ibadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada.
pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya karena kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara-saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kata-kata dapat menyampaikan isi hati, tetapi juga dapat menyembunyikan isi hati. Kata-kata dapat mengangkat seseorang melambung tinggi, tetapi juga dapat menghempaskan seseorang tersalib di Bukit Golgota. Minggu ini kita hayati sebagai Minggu Sengsara Tuhan Yesus, yang dipermainkan bukan saja di antara aneka rupa wajah, aneka lontaran kata-kata, tetapi juga di antara dua hati. Hati yang tulus dan hati yang bulus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Jumat Agung tanggal 2 April 2021 yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menjadikan perjamuan kudus tetap bermakna bagi kehidupan imani kita, kita dipanggil untuk selalu bersedia menguji diri sebelum kita menyambut dan ikut serta di dalamnya. Panggilan itu kita dengar melalui firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-28 yang mengatakan, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sekarang, marilah kita secara bersama-sama mempersiapkan diri kita. Dalam perjamuan kudus, Kristus mengingatkan kita kepada anugerah pengorbanannya bagi pengampunan dosa dan keselamatan kita. Kristus juga mengingatkan kita kepada beberapa panggilannya atas kita
dan hidup kita. Pertama, panggilan untuk hidup dalam persekutuan dalam Kristus. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita melaksanakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dan menyadari secara pribadi bahwa seluruh kehidupan Kristus telah diberikannya bagi kehidupan manusia. Marilah kita renungkan. Apakah kita masih mengasihi Kristus lebih dari siapapun dan apapun di dalam hidup kita? Apakah kita masih memelihara persekutuan pribadi dengan Kristus dengan menyediakan waktu kita secara tetap dan rutin untuk berdoa dan membaca firman-Nya setiap hari? Apakah kita masih mencari dan mengutamakan kehendak-Nya dan bukan mencari atau mengutamakan kehendak kita sendiri atau kehendak orang-orang lain di sekitar kita dalam segala hal yang kita lakukan? Yang kedua, panggilan untuk hidup dalam persekutuan orang percaya. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus memecah roti yang melambangkan tubuhnya dan mengangkat cawan yang melambangkan darahnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus dan semua orang yang menerimanya, sehingga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan. Apakah kita masih memelihara hidup dalam persekutuan orang percaya dengan ikut dan berperan serta dalam kebaktian minggu dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya? Apakah kita telah menjadi pengikut hidup Kristus dan bukan menjadi pemercaya Kristus saja di dalam hidup kita setiap hari, di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat? Apakah kita telah hidup sebagai anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling membangun seorang terhadap yang lain? Yang ketiga, panggilan untuk menjadi saksinya demi keselamatan dunia. Ketika kita bersatu dengan Kristus, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus, serta memberi dan memakai hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita renungkan. Apakah kita telah menjadi saksi Kristus yang telah terlebih dahulu menyaksikan hidup yang melayani dan bukan dilayani, bahkan hidup yang mengorbankan nyawanya bagi kita
dan dunia ini? Apakah kita telah menjadi sesama dan saudara bagi sanak keluarga kita, tetangga kita, pegawai kita, dan rekan sekerja kita, khususnya yang papa, hina dina, terlunta, dan menderita? Apakah kita telah berupaya untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus dengan menyuarakan dan memperjuangkan keadilan serta kebenaran bagi semua orang yang membutuhkannya? Jika kita dengan sungguh-sungguh menjawab setiap pertanyaan itu di dalam doa, kita akan sadar bahwa perjamuan kudus sesungguhnya adalah satu anugerah dan satu panggilan. Satu anugerah karena kita adalah orang-orang berdosa yang tidak pernah sepenuhnya hidup berkenan kepada Kristus. Dan sekaligus satu panggilan supaya kita mau hidup baru dengan meninggalkan hidup yang tidak berkenan kepadanya. Dengan menerima anugerahnya dan memenuhi panggilannya itu, kita menjadikan perjamuan kudus bermakna dan tidak sia-sia dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam menyiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 April 2021 mendatang. Mari kita berdoa. Ya Allah, kejernihan hatimu layaknya sebuah cermin nan bening yang mampu menunjukkan wajah dan hati kami yang sesungguhnya. Cahaya kasih-Mu laksana sinar yang terang, yang membuat segalanya jelas tak mungkin tertutupi. Dosa dan kegagalan kami, tidak ada yang sanggup kami sembunyikan saat ini. Karena itu, kami memohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami, dan ampunilah kami. Tolonglah kami agar kami menyambut anugerah-Mu merayakan perjamuan kudus dengan hati yang layak, yang sadar bahwa kami ini berdosa dan memerlukan belas kasih-Mu. Amin. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Mazmur 94 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Silahkan duduk, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kita memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, kami akan membaca Injil. Tolonglah kami agar kuasa Roh Kudus menerangi hati dan akal budi kami. Agar berkat-berkat dari Injil jelas kami lihat dan jernih mengalir masuk ke dalam hati, jiwa dan akal budi kami. Kuasa-Mu kiranya menolong kami untuk membuka diri, agar ruang-ruang dalam hati, jiwa dan akal budi dipenuhi oleh berkat-berkat Injil, sehingga dengan hati dan akal budi kami memiliki kecerdasan untuk melihat kebenaran. Bahkan jika ada kesalahan dalam diri kami dengan rela ditegur untuk diperbaiki. Berilah kami melalui Injil-Mu ini memiliki alasan dan kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Injil itu, dalam kondisi apapun dan dalam situasi bagaimanapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdiri untuk membaca Injil Tuhan Yesus Kristus. Markus 14
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan diri? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku."
maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selanjutnya, gempa bumi dengan magnitudo 6,3 dilaporkan melanda wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa bumi mengguncang wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pertama pada pukul 19. BMKG pun mencabut peringatan tsunami. Namun setelah dicabut, gulungan ombak setinggi 2 meter menghantam Pulau Pagai. Saya pasrah aja, karena saya digulung sama tsunami. Tanpa saya menelan pasir, daun-daun. 1 tahun setelah kejadian tsunami, itu saya sempat trauma. Saya nggak pernah ke pantai. Terus kalau naik kapal pulang kampung, saya masih trauma. Nyawa Asmin memang terselamatkan. Namun tsunami Mentawai 2010 meluluh lantakkan tanah kelahiran dan melenyapkan orang-orang terkasihnya. Saya nggak pernah melihat jenazah bapak, kakek, sama nenek saya. Tapi saya dengar dari orang tua saya, ibu saya, mereka dikubur secara massal. Kepedihan yang Asmin rasakan sempat pula menghancurkan masa depannya. Paman saya tanya dulu sama saya, "Kamu masih mau sekolah nggak?" "Saya masih mau sekolah," saya jawab sama saya. Tapi dengan keadaan seperti ini, kondisi seperti ini, nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya kayak gini aja, berkebun terus ke ladang gitu. Enggak, ini ada tim GKI yang mencari anak-anak yang yatim piatu terus dan orang tuanya yang sudah tidak mampu. Terus ya udah, saya mau. Esokan harinya kami berangkat menuju panti asuhan kaum yang berlokasi di Tua Pejat. Nah, di panti asuhan kaum saya mulai sekolah dari kelas 6 SD sampai saya tamat SMA. Seperti namanya ya, kaum itu adalah Yayasan Kasih Abadi untuk Mentawai. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak, mensejarahkan anak-anak sehingga mereka mempunyai keterampilan, mempunyai pendidikan, sehingga mereka boleh kembali ke Mentawai, boleh membangun Mentawai, sehingga Yayasan Kaum, Yayasan Kasih Abadi untuk Mentawai akan diurus, dilaksanakan, dikembangkan oleh anak-anak Mentawai sendiri. Di kaum sih belajar tentang kedisiplinan, kayak bangun pagi jam 5 pagi, habis itu kerja praktis, habis itu jam 7 baru berangkat ke sekolah. Yang ditekankan di panti asuhan kaum adalah bagaimana kita menjalin hubungan relasi kita dengan Tuhan, yaitu dengan doa pagi, dengan berdoa, bersekutu bersama-sama dengan teman-teman yang ada di tempat ini. Dulu yang saya pikirkan sekolah itu nggak penting. Setelah saya masuk kaum, saya baru mengetahui pentingnya sekolah itu, pentingnya pendidikan gitu gimana. Kebaikan Tuhan atas Mentawai tidak berhenti sampai di sini. Melalui program baru Yayasan Kaum, Asmin dan teman-temannya dapat berkuliah demi masa depan yang lebih indah. Saya tes di Ukrida. Akhirnya saya masuk kuliah bagian teknik informatika di Ukrida sampai sekarang. Saya lulus SMA, saya bingung harus melanjut kemana dan bingung siapa yang bakalan bantu saya. Tetapi puji Tuhan, dari kaum dan juga dari yayasan khususnya, ada salah satu keluarga yang mau mendukung saya untuk melanjutkan kuliah di STT Cipanas. Kami memiliki 3 sumber donasi,
Yang pertama tentu saja dari jemaat-jemaat, baik dari GKI, jemaat-jemaat GKI, dari klasis-klasis di GKI, juga dari jemaat-jemaat di gereja-gereja lain yang terbeban untuk melayani kami. Yang kedua dari perusahaan-perusahaan, jadi atas nama perusahaan mereka memberikan dukungan. Yang ketiga dari persorangan, artinya dari anggota jemaat persorangan. Walaupun kita tahu semua bahwa tahun 2020 seluruh gereja-gereja, seluruh jemaat-jemaat, perusahaan-perusahaan maupun persorangan mengalami kesulitan dengan adanya sehingga mengalami penurunan yang cukup berat. Keuangan yayasan sedang tidak baik-baik saja, artinya sedang ada gangguan lah begitu. Tetapi itu tidak menjadi alasan para pengurus yayasan untuk tidak, misalnya tidak artinya merubah atau misalnya memotong anggaran, itu tidak ada, Pak. Ini handphone dikasih karena kami belajar online, makanya dikasih sama Yayasan Kaum. Saya sangat berterima kasih untuk Yayasan Kaum yang sudah membiayai saya maupun donatur-donatur. Saya sangat berterima kasih sampai saat ini saya masih bisa kuliah dan masih bisa melanjutkan studi. Dan sekarang bahkan saya sudah lulus kuliah kependetaan dan sekarang lagi sudah masuk jadi vikaris dan saya ditempatkan pelayanan di Resort Sipora Utara di Mentawai, khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekarang hidup saya berubah itu karena Kaum. Saya tahu Jakarta karena Kaum. Saya tahu Monas karena Kaum. Saya tahu masa depan saya indah itu karena Kaum. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jika membaca Markus 14 ayat 1 sampai 20, kita berlakukan seperti layaknya kita menonton sebuah film atau sebuah pertunjukan sandiwara. Kita bisa segera mengidentifikasi siapa tokoh-tokoh yang adalah dalam kisah ini masuk dalam kategori tokoh yang baik atau protagonis, dan siapa yang bisa diidentifikasikan masuk dalam kategori tokoh-tokoh yang jahat atau yang antagonis. Namun sayangnya cerita Markus 14 ayat 1 sampai 20 ini bukanlah sebuah cerita rekaan atau fiksi, semacam dongeng atau cuman sebuah pertunjukan panggung sandiwara. Ini adalah sebuah kisah nyata, true story, yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu tatkala Yesus, Allah yang menjadi manusia itu sedang berkarya meneruskan keramah tamahan Allah, memberitakan kabar baik hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan yang sangat menjengkelkan membaca Markus 14 ayat 1 sampai 20 ini, bahwa ternyata tokoh-tokoh yang dapat dikategorikan dalam tokoh antagonis yang berhati jahat, yang terlibat dalam konspirasi jahat yang akhirnya membawa Yesus sampai ke tiang salib Golgota, adalah para pemimpin agama, para ahli kitab suci. Markus mencatat imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat
mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Merekalah yang menyusun rencana yang keji, namun dengan penuh perhitungan, menutupinya dengan rapih, sehingga adegan-adegan itu terlihat menutupi jejak kejahatan yang mereka lakukan. Sungguh menjengkelkan, sebab di balik jabatan dan jubah kehormatan tersembunyi orang yang hatinya dipenuhi dengan kejahatan yang keji, licik, penuh tipu daya. Dan satu lagi, aktor jahat yang juga tidak kalah menjengkelkannya itu justru orang dekat Yesus sendiri. Salah seorang dari 12 muridnya, orang ini bisa jadi memiliki kemampuan intelektual yang jauh di atas rata-rata. Karena itu ketika melihat ada seorang meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu yang murni yang sangat mahal harganya, kalau dirupiahkan sekarang barangkali berkisar 45 juta rupiah. Ia bersuara vokal. Ia menyampaikan pemikirannya yang kritis. Pendapatnya punya landasan argumentasi yang logis, masuk akal. Bahkan mempunyai bobot moral yang tinggi. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Orang inilah yang berkolaborasi dengan pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, ahli-ahli kitab suci, untuk menyusun rencana jahat terhadap Yesus. Catatan Injil ini mau memberikan peringatan kepada siapapun bahwa di dunia ini kejahatan memang bisa menyelinap ke ruang mana saja dan merasuki siapa saja. Namun perhitungan yang rapih, jabatan yang terhormat, jubah yang terlihat suci, keahlian menggunakan ayat-ayat suci, kata-kata yang tersusun rapi, indah, argumentasi-argumentasi logis yang berbobot moral, sama sekali tidak sanggup menutupi kebusukan hati mereka. Semuanya itu tidak sanggup menghilangkan jejak kejahatan mereka. Sehingga kejahatan mereka itu tetap berbicara dari masa ke masa. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam karyanya, khususnya dalam bagian yang kita baca ini, juga disambut oleh orang-orang yang berhati baik dengan aneka macam perannya masing-masing. Ada Simon si kusta yang menjamu makan di rumahnya. Ada perempuan di Betania yang meminyaki
kepala Yesus dengan minyak narwastu yang murni. Ada seorang hamba pembawa kendi berisi air yang menjadi penunjuk jalan bagi murid-murid Yesus yang diutus ke kota. Ada pemilik rumah di kota yang menyediakan ruangan atas rumahnya untuk Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah dan lain sebagainya. Sangat menarik bahwa orang-orang baik ini yang masuk dalam kategori tokoh protagonis oleh Markus tidak dicatat berkata-kata dengan banyak perkataan-perkataan. Bahkan nama mereka pun tidak semua dicatat dengan jelas. Markus dengan sengaja mau menyampaikan pesan yang sangat indah, bahwa orang baik itu bisa siapa saja dan bisa di mana saja. Dan orang baik itu hatinya berbicara melalui karya-karya baik yang mengagumkan. Tidak perlu kata-kata untuk menjelaskan kebaikan-kebaikan. Sebab kebaikan yang benar-benar baik itu tidak terlalu perlu kata-kata untuk menjelaskannya. Tidak perlu dijelaskan. Sebab kebaikan yang benar-benar baik, yang mengalir dari hati yang baik itu sudah jelas. Ia bisa berbicara sendiri dengan lantang. Orang-orang baik ini berbuat baik karena hatinya yang baik. Itu sudah cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, lalu apa yang hendak disampaikan oleh Injil yang kita baca hari ini? Pertama, bahwa adalah kenyataan di dunia yang berdosa ini, ada orang baik, ada orang jahat. Inilah wajah dunia. Tuhan Yesus tidak hanya disambut oleh orang-orang baik, namun ia juga bertemu, disambut oleh orang-orang yang jahat. Ini kenyataan. David Hume, seorang filsuf Skotlandia, abad 18 yang lalu pernah berkata, surga dan neraka itu mengandaikan ada dua jenis manusia yang berbeda di dunia ini. Yang baik dan yang buruk. Allah yang hadir berkarya melalui Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini adalah Allah yang mengasihi keduanya. Baik yang jahat maupun yang baik. Bahkan tatkala kasihnya itu berisiko mengantarnya ke tiang salib, ia tetap mengasihi. Ia tidak goyah lalu berhenti mengasihi. Ia tetap mengasihi sebab hatinya memang terlalu penuh dengan cinta kasih. Yang kedua, Allah mengasihi keduanya, baik yang jahat maupun yang baik. Namun Allah
hanya bisa bekerja sama dengan mereka yang memiliki hati yang baik. Orang jahat yang hatinya jahat hanya bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang jahat, tidak bisa bekerja sama dengan Allah. Dan orang yang hatinya baik ini bisa ada di mana-mana. Mereka sering bekerja dengan senyap, namun karyanya nyata. Karena itu jangan khawatir jika kita memilih untuk menjadi partner kerja Allah, meneruskan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Sebab ada pepatah indah dari sebuah film yang mengatakan cinta memang akan selalu menemukan jalannya. Kita, Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, bekerja sama dengan BPK Penabur dan yayasan-yayasan lain mendirikan sebuah yayasan kaum, singkatan dari Kasih Abadi untuk Mentawai. Kita melayani saudara-saudara kita di Kepulauan Mentawai yang rawan gempa dan rawan diterpa bencana tsunami. Kita juga ingin ikut menyelamatkan masa depan anak-anak yang telah menjadi korban bencana alam, gempa bumi dan tsunami beberapa tahun yang lalu. Yayasan ini mendirikan panti asuhan, sekolah yang berasrama, dan di dalam pelayanan itu ternyata kita bukan hanya sedang memberi, namun di tengah-tengah pelayanan itu kita menyaksikan bahwa kita menerima begitu banyak berkat Allah. Karena di tengah-tengah pelayanan itu selalu saja disaksikan betapa Allah bekerja, membuat setiap kita makin heran. Tangan ajaib Allah tak pernah berhenti bekerja. Para pelayan lapangan menyaksikan bahwa ketika dana dan berkat nyaris habis untuk mendukung pelayanan yang sedang berjalan, entah bagaimana, selalu saja ada tangan-tangan yang tak kelihatan mengirimkan berkat Tuhan tepat pada waktunya. Dan ini sebuah pengalaman yang selalu mencengangkan. Cinta memang akan selalu menemukan jalannya. Yang ketiga, Allah ingin semua orang berbahagia. Dia tidak menginginkan satu orang pun celaka. Thomas Aquinas, seorang teolog gereja yang amat masyhur abad 13 yang lalu berkata, hati manusia itu benar dan bahagia ketika ia melakukan kehendak Tuhan. Karena mereka yang melakukan kehendak Tuhan inilah yang dapat menjadi mitra kerja Allah. Mereka inilah yang menjadikan kehidupannya demikian penuh makna. Dan orang-orang yang mendapati hidupnya ini penuh makna, mereka pasti akan berbahagia. Sementara orang yang membiarkan hatinya dipenuhi kejahatan, ia tidak akan pernah bisa berbahagia. Sebab orang yang membiarkan hatinya dipenuhi kejahatan, jiwanya hanya akan mengalami kekosongan. Dan Tuhan Yesus dalam Injil yang kita baca ini mengatakan lebih baik orang seperti ini
tidak dilahirkan. Sebab celakalah orang seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita membaca Injil ini sebagai cermin bagi hati kita. Cermin itu untuk kita sendiri. Jangan menunjuk orang lain. Sebab jika kita bercermin, kita akan melihat wajah kita sendiri. Cermin tidak bisa berdusta. Ia memperlihatkan kepada kita hati kita apa adanya, wajah kita apa adanya. Dan jika ternyata hati ini sesak oleh aneka keburukan yang harus dikeluarkan, keluarkanlah. Relakanlah untuk dibuang. Agar hati ini ada ruang bagi cinta kasih Allah. Karena dengan cara itu kita akan menjadi salah satu orang yang berhati baik. Dan yang pasti menjadi salah satu orang yang berbahagia. Selamat Minggu Palmarum. Tuhan Yesus yang tersalib, yang sengsara, yang mati, mengasihi saya, mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Dia telah mendaki bukit Kalvari, sebab kasih-Nya menyelamatkan manusia.
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memperhadapkan ini di depan mata kita untuk mendapatkan respon. Sebab seperti kita tahu, semua badan-badan yang bekerja di bencana, tanggap darurat habis kan pergi. Terus bagaimana dengan anak-anak ini? Bahwa Tuhan memberikan mandat ini kepada kita. Lalu kita bertekad mendirikan sebuah yayasan. Lalu yayasan ini kita beri nama Kaum. Kasih Abadi untuk Mentawai adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Gerakan Kemanusiaan Indonesia GKI Jabar bersama dengan BPK Penabur Jakarta, YPK Ketapang, dan YPK Bina Siswa. Terpanggil untuk menyatakan kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga korban musibah gempa bumi yang disertai tsunami yang terjadi di Mentawai pada 25 Oktober 2010. Gempa bukan saja meninggalkan banyak kerusakan dan luka, tapi juga duka dan air mata, karena tidak sedikit masyarakat yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, baik anak-anak maupun orang dewasa. Januari 2012 didirikan panti asuhan sekaligus sekolah berasrama, sehingga anak-anak yang kehilangan orang tua dan juga anak-anak yang domisilinya jauh dari sekolah dapat memperoleh kesempatan belajar dengan lebih baik. Fokus pelayanan diarahkan di dusun-dusun yang terisolasi karena tidak memiliki jalan darat untuk tiba di sana, di antaranya Dusun Manoai dan Dusun Eru Parabuat, serta beberapa dusun di sekitarnya. Yayasan Kaum berhasil mengumpulkan, merawat, dan memelihara, serta memberikan pendidikan kepada 87 anak-anak di panti asuhan yang diperlengkapi dengan sekolah berasrama. Tahun 2018, Yayasan Kaum memberangkatkan 8 siswa-siswi untuk bersekolah di Jakarta. Tahun 2019 memberangkatkan 16 siswa-siswi. Dan sampai tahun 2020, panti asuhan telah mewisuda 35 anak. 32 di antara mereka sekarang sedang menempuh kuliah di pelbagai tempat di Pulau Jawa. Dan beberapa di antaranya ada yang kuliah di UPH, Universitas Persada di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, dan universitas-universitas lainnya. 3 orang sudah menyelesaikan kuliah, dan 1 orang diantaranya menyelesaikan strata 1 Sekolah Tinggi Teologi di Cipanas sambil menunggu masa penempatan vikariat di gereja asalnya. Ia sekarang membantu pelayanan di panti asuhan Yayasan Kaum. Yayasan yang didirikan dengan komitmen awal melayani korban bencana selama 20 tahun ini sekarang bukan saja memberi fokus pada pendidikan, tetapi juga pada program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, bercocok tanam, peternakan, dan aneka keterampilan serta pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat. Sebagai salah satu lembaga yang turut mendirikan yayasan ini, maka jemaat-jemaat dan klasis-klasis di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat terbeban untuk turut mencukupkan kebutuhan pelayanan bersama antara gereja-gereja dan lembaga-lembaga pendidikan dalam wujud pelayanan Yayasan Kasih Abadi untuk Mentawai ini.
Oleh karena itu, setiap tahun jemaat-jemaat dan klasis-klasis selalu turut mengalokasikan dana agar roda pelayanan dapat terus berputar dan nama Tuhan dipermuliakan. Di masa pandemi ini, gereja kita tidak menganggarkan bantuan bagi Yayasan Kaum. Oleh karena itu, bantuan kepada Yayasan Kaum dijadikan sebagai salah satu dari 6 proyek Aksi Kasih Paskah 2021, di mana alokasi dana yang akan disalurkan kepada Yayasan Kaum akan ditetapkan setelah dana terkumpul. Uluran tangan kasih Anda dalam kegiatan Aksi Kasih Paskah 2021 ini dapat disalurkan melalui rekening GKI Gunung Sahari BCA 3913002268 disertai keterangan Aksi Kasih Paskah 2021 atau melalui virtual account Aksi Kasih Paskah 07175 08 diikuti nomor anggota. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Mazmur 72 ayat 12 dan 14. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kemajuan teknologi informasi komunikasi kami syukuri sebagai sebuah karya akal budi yang adalah bagian dari anugerah Tuhan. Sehingga dalam masa pandemi yang sangat membatasi ini, kami sungguh tertolong, terfasilitasi untuk melakukan aneka hal, walaupun secara virtual. Tolong anugerahi kami hikmat agar mengelola teknologi ini secara arif, sehingga selalu mendatangkan berkat. Kami berdoa untuk pendistribusian vaksin yang sudah mulai di mana-mana. Anugerahi para pemimpin kami hikmat, kecakapan, kecerdasan akal budi untuk mampu menyusun kebijakan dan sistem yang baik, adil, merata bagi semua warga, yang kuat maupun yang lemah. Sementara kami semua sebagai warga negara, tolonglah agar dianugerahi hikmat, kesabaran, bersedia antri secara teratur, sehingga proses ini berjalan dengan baik, bukan siapa yang cepat, dia yang dapat. Lebih dari itu semua, kiranya Tuhan terus menolong para ahli untuk semakin menyempurnakan vaksin atau obat-obatan agar dunia kami semakin cepat dipulihkan. Para tenaga kesehatan yang terus bekerja, naungi mereka dengan kuasa-Mu dan berkat-Mu bersama keluarga-keluarga mereka. Upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menyembuhkan, kiranya sungguh Tuhan berkati sehingga mendatangkan kebaikan. Berkatilah kami anak-anak-Mu dengan kesehatan, kecukupan, kesejahteraan. Berkatilah pula pelayanan kami sebagai gereja-Mu. Kiranya berkat-Mu tercurah dalam pelayanan kami di sepanjang masa Raya Paskah ini, baik kebaktian-kebaktian maupun aksi-aksi kasih. Genangi hati kami dengan cinta kasih-Mu, agar tidak ada ruang untuk kebencian, kelicikan,
apalagi tipu muslihat dari si jahat, mengisi ruang, mengambil bagian di dalam hati kami. Kiranya berkat-Mu mengalir melalui karya-karya kami, kemuliaan-Mu tercermin melalui cara hidup dan karakter kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur 30 ayat 4-5a menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Allah yang beranugerah bagi kami persembahkan kelimpahan anugerah-Mu melalui persembahan kami, dan kiranya kami dapat menyatakan kelimpahan berkat-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kuduskanlah persembahan yang kami bawa, juga sempurnakanlah tekad kami untuk hidup di dalam kelimpahan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Derita Kristus melepaskan kita dari pelbagai belenggu. Berkaryalah bersama dengan Kristus dalam keseharian kita, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kristus yang berjuang takkan melupakan kita. Kristus yang terpanjang takkan membuang kita. Kristus sang
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Paskah mengajak kita untuk yakin dan percaya tubuh yang dipecah dan darah yang tertumpah di atas bukit Golgota tidak membuat kisahnya berakhir dan manusia hidup dalam kegelapan, sebab tubuh yang dikurbankan itu dibangkitkan Allah, mengenyahkan keputusasaan, menghilangkan derita dan menghapus segala air mata. Apa yang dikatakan firman Tuhan digenapi, barang siapa takut kehilangan nyawanya karena aku, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa mau kehilangan nyawanya, ia akan beroleh hidup yang kekal. 6 aksi kasih Paskah menjadi latihan spiritual bagi kita selama kita menjalani masa Prapaskah. Ketika kita mengikat pinggang dan memecahkan roti, dan menjadi berkat bagi banyak orang di masa yang sulit, bukan ketika kita kenyang, tetapi ketika kita masih merasakan lapar dan haus. Seluruh dana aksi kasih yang terkumpul akan disalurkan untuk menopang 6 kegiatan kesaksian dan pelayanan gereja, yang alokasi jumlahnya akan ditetapkan setelah dana terkumpul. Adapun sebagai berikut. Kebutuhan dana pelayanan Poliklinik Gria Kasih Insani, Poliklinik GKI Gunung Sahari yang berada di wilayah Tanah Tinggi, yang di masa pandemi mengalami kesulitan subsidi dana dari MJ, sementara pelayanannya masih dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kebutuhan dana pelayanan diakonia, tugas dan panggilan gereja untuk merawat anggota jemaat yang papa di masa tua, ataupun anggota jemaat yang mengalami kehilangan pilar-pilar penopang ekonomi keluarga, dan juga membiayai anggota jemaat tidak mampu yang di masa tua tinggal di panti werda. Kebutuhan pelayanan sadana, santunan dana anak asuh yang membantu meringankan orang tua, baik anggota jemaat maupun simpatisan, baik yang ada dalam naungan GKI Gunung Sahari maupun 15 gereja mitra dari Lampung, Jawa, sampai NTT. Kebutuhan dana pelayanan Yayasan Clement Suleman Scholarship, sebuah yayasan di bawah Universitas Kristen Krida Wacana yang menyalurkan bantuan beasiswa, sehingga anggota jemaat dan simpatisan yang mendapat rekomendasi Badan Pekerja Majelis Klasis mendapat potongan dana kuliah 30-70% ketika mereka kuliah di Universitas Kristen Krida Wacana. Pelayanan gereja membantu anggota jemaat yang mengalami kesulitan dalam membiayai pengobatan, baik ketika berobat dengan menggunakan BPJS maupun ketika berobat berbayar, yang kita kenal dengan nama pelayanan Bethesda. Kebutuhan dana pelayanan
Yayasan Kasih Abadi untuk Mentawai, atau yang kita kenal juga dengan sebutan Yayasan Kaum. Sebuah yayasan yang didirikan oleh BPMSW GKI SW Jabar, BPK Penabur, dan beberapa gereja mitra lainnya, yang merawat dan mendidik anak-anak korban tsunami Mentawai pada beberapa tahun yang lalu. Sekarang, beberapa di antara mereka ada yang sudah kuliah di Pulau Jawa. Ketika kita turut serta ambil bagian dalam aksi kasih Paskah 2021, kita turut ambil bagian dalam karya Kristus yang menderita bagi banyak orang, sampai mengorbankan tubuhnya terpancang di atas kayu salib. Dan Raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Dukungan doa dan jemaat dalam aksi kasih Paskah 2021 memampukan kita untuk tetap menunaikan tugas dan panggilan kita, termasuk di dalamnya tugas panggilan gereja, mendukung upaya pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Klinik Pratama GKI Jabar, dahulu akrab dengan sebutan Klinik Tanah Tinggi, sekarang diperkenalkan dengan nama Klinik Gria Kasih Insani, bersama dengan tim Gunsa Peduli COVID-19, didukung oleh Puskesmas Kecamatan Johar Baru, menyelenggarakan vaksinasi lansia untuk anggota jemaat, simpatisan, dan masyarakat, bertempat di Gedung Sarana Penunjang GKI, Jalan Gunung Sahari 4, nomor 8, Jakarta Pusat, pada tanggal 29 sampai dengan 31 Maret 2021, pukul 8 sampai dengan 14. Pelayanan ini diselenggarakan dalam semangat kebersamaan dengan gereja-gereja terdekat, GKI Bungur, GSJK, dan GBI Elion untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi jemaat dan simpatisan atau anggota masyarakat yang membutuhkan vaksinasi lansia dan informasi untuk pelayanan vaksinasi lansia di GKI Gunsa dapat menghubungi Ibu Imna dengan nomor HP 0818 820 522. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Tuhan memberkati kita semua. We satisfy